Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Reskiolani Febri, dan Fadila. Kami di sini akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Pemasaran Hasil Pertanian yang akan disampaikan oleh saya, Reskiolani Febri. A. Arti dan fungsi pemasaran hasil pertanian. Pemasaran merupakan semua kegiatan manusia yang dilakukan dalam hubungan dengan pasar, yaitu berarti bekerja dengan pasar guna mewujudkan pertukaran potensial untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya, fungsi pemasaran hasil pertanian. Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik aktivitas proses fisik maupun aktivitas jasa yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Fungsi-fungsi pemasaran sangat penting untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh produsen dalam upaya mengatasi konsumen secara lebih efektif dan efisien. B. Margin pemasaran, biaya, dan keuntungan hasil pertanian. 1. Margin pemasaran. Margin merupakan suatu imbalan atau harga atas suatu hasil kerja. Yang kedua, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. 3. Keuntungan pemasaran. Selisih harga yang dipasarkan ke produsen dan harga yang diberikan oleh konsumen dikurangi dengan biaya pemasaran disebut dengan keuntungan pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Baiklah, saya Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C, yaitu rantai pemasaran dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran hasil pertanian. Saluran pemasaran merupakan suatu saluran distribusi atau channel of distribution, dianggap mencangkup suatu kelompok lembaga-lembaga yang melaksanakan keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk mengalihkan produk disertai hak miliknya dari lingkungan produksi ke arah lingkungan konsumsi. Saluran pemasaran merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, pengecer, melalui mana sebuah komoditas, produksi atau jasa di pasaran. Sedangkan lembaga pemasaran merupakan orang atau badan usaha atau lembaga yang secara langsung terlibat di dalam mengalirkan barang dari produsen ke konsumen. Lembaga-lembaga pemasaran ini dapat berupa tengkulak, pedagang, pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Yang D. Efisiensi dan solusi pemasaran hasil pertanian. A. Efisiensi pemasaran hasil pertanian. Pengukuran efisiensi pemasaran menggunakan perbandingan output pemasaran dengan biaya pemasaran pada umumnya dan digunakan untuk memperbaiki efisiensi pemasaran dengan mengubah rasio keduanya. Upaya perbaikan efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan output pemasaran atau mengurangi biaya pemasaran. Menurut faktor-faktor yang dapat sebagai ukuran efisiensi pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Keuntungan pemasaran. Yang kedua, harga yang diterima konsumen. Yang ketiga, tersedianya fasilitas fisik pemasaran yang memadai untuk melancarkan transaksi jual beli barang, penyimpanan, dan transportasi. Yang terakhir, kompetisi pasar, persaingan di antara pelaku pemasaran. B. Solusi pemasaran hasil pertanian. Hasil pertanian yang tidak tahan lama dan mudah rusak membutuhkan cara pemasaran tersendiri untuk dapat langsung ke tangan konsumen. Untuk itu perlu pemberdayaan petani dengan model competitive farming untuk mengurangi rantai pemasaran. Untuk meningkatkan pertanian, petani berhak mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi. Hal ini seperti petani di
di negeri ya untuk memajukan pertanian. Teknologi yang sering digunakan oleh petani antara lain yaitu radio, televisi, video, dan audio player, serta telepon. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.